Saya bacakan yang pertama. Bagaimana hukumnya bermakmum pada imam yang lupa bahwa dia tidak punya wudhu. Kemudian setelah selesai sholat, dia baru ingat bahwa tidak punya wudhu. Jadi pertanyaannya ini, umpamanya ada seorang imam, ini tidak punya wudhu atau hadas kecil atau hadas besar lah saya umumkan. Kemudian dia menjadi imam. Setelah selesai sholat, dia baru ingat bahwa dia tidak punya wudhu. Ini, jadi begini. Makmum itu diwajibkan harus meneliti imam. Ya, jadi kewajiban makmum ini harus meneliti imam, bahsul imam. Ya. Oleh karena itu, bila imam itu ternyata sholatnya tidak sah, umpamanya, disebabkan sesuatu yang tidak tampak. Contohnya, imam ternyata tidak punya wudhu, atau imamnya hadas kecil atau hadas besar. Jadi imamnya ini punya sesuatu yang menyebabkan sholatnya tidak sah, tapi sesuatu itu tidak tampak, tidak bisa diindra. Ya. Atau seperti imamnya ini pakaiannya najis, cuma najisnya najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada zatnya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, juga tidak ada zatnya, ya. Najis hukmiyah, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, juga tidak bisa diindra, pokoknya tidak ada zatnya, ya. Najis hukmiyah. Atau imamnya celana dalamnya najis, itu kan ada di dalam sarung gitu. Maka kalau begitu, kalau ternyata imamnya itu tidak punya wudhu, atau imamnya itu pakaiannya najis, cuma najisnya najis hukmiyah, najis yang tidak bisa diindra, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada zatnya, pokoknya najis hukmiyah. Atau imamnya itu pakaiannya najis, cuma pakaian yang dalam, dari luar nggak bisa kelihatan. Maka kalau begitu, hukum sholat makmum tetap sah. Artinya makmum tidak wajib mengulangi sholatnya, walaupun sholatnya imam hukumnya tetap tidak sah, dan imamnya tetap wajib mengulangi sholatnya lagi. Kenapa? Li'adami takswir, karena makmum ini tidak dianggap sembrono. Ya, berbeda hukumnya kalau imam tersebut pakaiannya najis, cuma najisnya ainiyah. Ya, cuma karena kesembronoan makmum enggak meneliti imam, akhirnya makmum tersebut melakukan sholat berjamaah bersama imam, bermakmum pada imam. Setelah selesai sholat, baru imam ingat bahwa pakaiannya itu najis, dan najisnya itu najis ainiyah, najis yang ada zatnya. Yang sebenarnya andaikan makmum itu mau mengamati pakaian imam, niscaya akan kelihatan. Cuma karena kesembronoan makmum ini tidak meneliti imam sama sekali, akhirnya dia langsung bermakmum. Ya, setelah selesai sholat, imamnya baru ingat bahwa pakaiannya najis, dan najisnya itu najis ainiyah, najis yang bisa diindra. Maka kalau seperti itu, di samping sholat imamnya tidak sah, sholat makmumnya juga tidak sah. Artinya makmum tetap wajib untuk mengulangi
sholatnya. Kenapa? Nah, litakswir, karena makmum ini dianggap sembrono. Itu begitu ya. Seperti keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Bajuri, yaitu bi khilafi ma law bana dha hadatsin walau hadatsan akbar. Berbeda hukumnya tatkala imam itu ternyata punya hadas walaupun hadas besar. Au tarikan liniyah, atau imamnya ternyata di dalam sholatnya dia tidak berniat. Au lil fatihati fi sirriyah, atau ternyata imamnya tidak membaca Fatihah umpamanya. Sedangkan sholat itu sholat yang bacaannya memang sunat dilirihkan seperti zuhur atau asar. Au dza najasatin khafiyah, atau imamnya ini punya najis yang samar. Fala tajibul i'adatu 'alal muqtadi, maka bagi makmum tidak wajib mengulangi sholatnya. Alasannya lintifa'it taksfiri, karena tidak ada kesembronoan dari makmum. Itu begitu ya. Nah, berbeda kalau imamnya ternyata punya najis, tapi najis yang tampak, yang jelas, yang ainiyah. Ya, maka di samping sholat imam itu tidak sah, artinya harus diulang, sholat makmumnya juga harus diulang. Nah, ini untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, saya sering mendengar dari teman-teman, bila kita melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, namun karena kita tidak tahu, maka kita melakukannya. Katanya, hal yang semacam itu tidak berdosa. Apakah memang benar seperti itu? Mohon pencerahannya. Nah, ini begini. Tidak tahu ini ada dua. Ada tidak tahu hukum dan ada tidak tahu keadaan. Yang pertama tidak tahu hukum. Tidak tahu hukum, yang kedua tidak tahu keadaan. Nah, di dalam masalah tidak tahu hukum, ya, ini tidak ada maaf. La udhra lil 'abdi fi jahlihi bil hukmi ba'da tabligh. Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk bodoh terhadap hukum ba'da tabligh, setelah Rasulullah itu menyampaikan risalah yang disambung oleh para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama, akhirnya sampai kepada kita. Jadi untuk bodoh, untuk tidak tahu terhadap hukum, ini tidak ada maaf. Kalau tidak tahu ini tidak apa-apa. Umpamanya sesuatu ini sebenarnya dilarang. Kemudian sesuatu yang dilarang ini kalau dikerjakan karena tidak tahu hukumnya bahwa ini dilarang, maka enggak dosa umpamanya. Seperti zina, enggak tahu bahwa zina itu dilarang, kemudian orang yang enggak tahu itu berzina, maka enggak apa-apa umpamanya begitu ya. Sedangkan kalau tahu, maka dosa besar. Loh, kalau begitu kan lebih mulia orang yang tidak tahu daripada orang yang tahu. Kalau begitu, seluruh lembaga pendidikan agama ditutup saja kalau begitu. Ya, biar nggak tahu semua, akhirnya tidak apa-apa semua. Akhirnya nggak dosa semua. Akhirnya masuk surga semua umpamanya. Loh, kan jadinya bisa begitu. Nah, jadi saya tegaskan bahwa tidak tahu terhadap hukum ini tidak dimaafkan. Kecuali hanya dua ini toh. Ya, yang biasa disebutkan oleh para ulama hanya dua. Tidak tahu hukum yang dimaafkan. Ini dinamakan jahil ma'zur. Yang pertama, bi'angkana qaribal ahdi bil Islam. Tidak tahu karena baru masuk Islam. Ini baru dimaafkan, enggak apa-apa. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Atau dia berdomisili atau mukim di pedalaman yang jauh dari para ulama. Untuk ngaji ke para ulama harus menempuh perjalanan berapa hari umpamanya. Karena rumahnya jauh dari para ulama sehingga dia tidak tahu hukum. Banyak hukum yang tidak dia ketahui. Nah,
Dua tidak tahu ini yang dimaafkan. Yang pertama, qaribul ahdi bil Islam, baru masuk Islam, wajar dia tidak tahu karena baru masuk Islam. Yang nomor dua, au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau dia bermukim di pedalaman yang memang jauh dari para ulama. Nah, ini tidak tahu yang dimaafkan. Hadza huwa muraduhum bil jahilil ma'dzur. Ini yang dimaksud tidak tahu yang dimaafkan. Tidak tahu hukum yang dimaafkan, hanya dua itu. Jadi kalau di Madura atau di Jawa, menurut pendapat saya, ya, itu jahil ma'dzur ini yang disebabkan berdomisili jauh dari ulama itu udah nggak ada. Karena di Madura, di Jawa itu penuh dengan para ulama. Di mana-mana penuh dengan para ulama. Kecuali mungkin di luar Jawa seperti di Papua atau di mana gitu, ya mungkin masih ada. Jahil ma'dzur, tidak tahu yang dimaafkan, yang disebabkan mukimnya jauh dari para ulama. Itu saya ulangi sekali lagi, tidak tahu hukum itu tidak dimaafkan. Malah berat tidak tahu itu. Kecuali dua ini yang dimaafkan. Nomor satu, qaribul ahdi bil Islam, baru masuk Islam. Au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, atau dia bermukim, berdomisili di pedalaman yang jauh dari para ulama. Itu tentang tidak tahu hukum. Yang nomor dua, tidak tahu keadaan. Nah, tidak tahu keadaan ini, ya ini kalau tidak sembrono ya ini dimaafkan. Ya, contohnya tidak tahu kenyataan. Nah, ini dimaafkan. Contohnya kita itu beli baju, ya. Kita beli baju, maka sudah baju yang kita beli ini boleh langsung kita pakai, hukumnya itu langsung suci. Walaupun kenyataannya umpamanya najis. Lah ini, cuma kan karena kita nggak tahu bahwa ini najisnya, kita nggak tahu. Lah ini yang dimaafkan. Ya, karena pakaian itu kan yang buat terkadang dari luar negeri, yang buat itu non muslim yang biasa yang biasa berkumpul dengan anjing, najis mughalladzah, cuma kan kita nggak tahu. Ya, terkadang ya kainnya suci, yang buat kain suci, namun penjahitnya nggak tahu najis, akhirnya pakaian ini najis di penjahit. Setelah dijahit langsung dipasarkan. Cuma karena bersih secara zahir, kita nggak tahu, boleh langsung kita pakai, nggak apa-apa. Kita beli roti, ya boleh kita makan, walaupun roti ini, ya yang penting ada sertifikat halal, umpamanya sudah langsung kita makan, nggak apa-apa. Ya, walaupun kenyataannya umpamanya najis, di dalam waktu pembuatannya umpamanya kejatuhan kotoran cicak. Karena yang buat ini terkadang non muslim umpamanya. Langsung saja tepung yang kena kotoran cicak ini sudah diadu umpamanya. Kemudian rotinya dijual. Kita nggak tahu, kita beli, kita makan. Lah ini nggak tahu ya nggak apa-apa. Ya, boleh roti itu kita makan. Ya, kita kan nggak tahu itu najis. Lah ini tidak tahu yang dimaafkan, gambarannya semacam ini. Tidak tahu keadaan. Ya. Contohnya lagi, ya, kita punya rumah ini lantainya suci. Ya, kemudian kita datang tamu, orang yang bertamu ke kita. Tamu ini nggak tahu najis umpamanya. Ya, kok kakinya tamu itu najis umpamanya, dan najisnya basah. Ya, tamu ini kakinya terkena air, yang air itu najis. Cuma kan kita nggak tahu bahwa tamu ini kakinya najis. Akhirnya masuk ke rumah kita. Ya, kita nggak tahu kakinya tamu ini najis. Kemudian setelah tamu ini pulang, kita menyangka bahwa rumah kita itu hukumnya suci. Nah, ini nggak tahu yang tidak apa-apa. Ya. Jadi yang tidak apa-apa itu tidak tahu keadaan. Yang penting tidak taksir, itu dimaafkan. Kalau tidak tahu hukum, itu tidak dimaafkan. Kecuali yang dua tadi. Qaribul ahdi bil Islam, au nasya'ah bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama. Itu begitu. Ya. Jadi nggak tahu hukum itu nggak dimaafkan. La uzrah lil 'abdi fi jahlihi bil hukmi ba'da tabligh. Tidak ada alasan bagi seorang hamba bodoh terhadap hukum setelah risalah itu disampaikan oleh Rasulullah, yang kemudian
diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, 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 dan para ulama sesudahnya.